datang dan selamat bergabung di DME Tarot Indonesia. Di dalam channel ini gue akan memberikan tarot reading untuk zodiac sign dalam hal cinta, asmara, dan relationship. Untuk sun sign, moon sign, dan rising sign kalian. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ke DME Tarot Indonesia dan aktifkan notifikasi belnya biar kalian bisa mendapatkan notifikasi dan informasi di setiap kali gue melakukan update tarot reading dan juga di saat gue melakukan live streaming di setiap hari Minggu jam 20.00 WIB atau jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan ikuti live streamnya ya guys, karena kalian bisa berkesempatan mendapatkan personal tarot reading yang gratis di live streaming DME Tarot Indonesia buat subscriber yang beruntung. Buat teman-teman yang menginginkan personal tarot reading berbayar, silakan email ke tarotlafortune@gmail.com. Kalian bisa tanya-tanya banyak hal, pertanyaan bebas dan juga unlimited. Kalian bisa tanya tentang karir, love life, relationship, atau apapun yang kalian ingin ketahui. Oke, sekarang akan kita lanjutkan tarot readingnya. Jangan lupa untuk like dan komen video ini, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Terima kasih atas partisipasinya. Let's we get started. Hai guys, selamat datang kembali di channel DME Tarot Indonesia. Dan terima kasih sudah mampir untuk menyimak reading ini. Kali ini ramalan untuk mid-month reading pertengahan bulan Mei 2020. Untuk zodiak Aries laki-laki dan perempuan, untuk Aries single ataupun yang sudah in relationship, dan juga buat kalian yang sudah menikah. Aries, apakah pasanganmu memikirkanmu? Apakah dia memikirkan kamu? Apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan di dalam hubungan bersama kamu di bulan Mei 2020? Apa yang dia rasakan dan bagaimana hubungan love life kamu menurut dia. Aries, kartu pertamanya King of Wands, lalu ada Page of Pentacles, dan juga Five of Wands, Nine of Swords, Eight of Cups, Ace of Swords, Ten of Cups, Ten of Swords, the High Priestess. Di bottom of the deck-nya adalah King of Pentacles. Oke, untuk Aries, di sini gue melihat beberapa di antara kamu ada yang berdiri dengan seorang fire sign. Dari Leo, Aries juga mungkin, dan juga Sagittarius. Dan buat beberapa di antara kamu ada yang berdiri dengan seorang earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Dan juga mungkin ada beberapa zodiak lain dan gak ada di sini, and it's okay. Si dia pasanganmu atau siapapun orang yang kalian rasa resonate dan yang sedang kalian berdiri dengan orang tersebut di bulan Mei. Mungkin beberapa di antara kamu ada yang ngomongin atau punya masalah soal keuangan, financial issue. Misalnya kamu minta dia untuk menafkahi kamu, atau kamu minta uang sama dia untuk support kamu, or whatever yang ada hubungannya dengan financial things atau bantuan fisik. Sepertinya pembicaraan kalian itu atau isu tentang hal itu membuat dia stres. Mungkin dia juga lagi banyak masalah sendiri ya, dan akan terasa menjadi beban pikiran buat dia sampai akan membuat dia susah tidur, dia kepikiran terus mungkin siang dan malam, dan juga itu akan membuat dia buat dia as looks like a nightmare. Dan mungkin beberapa di antara kamu ada yang bertengkar cuma karena permasalahan keuangan gitu ya, dimana kamu debat sama dia juga marah sama kamu, dan kalian berdua misalnya berantem entah fisikal atau hanya berantem lewat omongan atau lewat SMS gitu ya. But pertengkaran kalian ini ada yang karena finansial, ada juga yang karena hal lain. Itu membuat dia stres secara pikiran.
Bahkan stresnya dia ini sampai membuat dia itu seperti mau moving away dari kamu. Oke. Gue lihat kalau perbedaan cara pikir, perbedaan keinginan, perbedaan tujuan mungkin juga itu yang menjadi permasalahan kalian, dan faktor komunikasi yang gak matching gitu ya, jadinya slack. Dan juga dia memang lagi punya banyak beban pikiran yang dia mungkin dia sendiri sedikit overthinking about it. Dia mungkin juga lagi pusing banget karena banyak hal dan juga karena bertengkar dengan kamu. Dan hal ini membuat dia seperti udah losing hope. Mungkin dia mau give up, mungkin dia akan moving away dari kamu untuk sementara waktu gitu ya, atau bisa aja untuk seterusnya. But it looks like dia itu menghindar ya dari kamu. Apalagi kalau soal komunikasi, mungkin dia nggak SMS kamu dulu untuk sekian waktu. Gue juga melihat keadaan di mana kalian bertengkar karena faktor pihak ketiga. Entah pihak ketiganya ini dari kamu atau dari dia, yang membuat yang menjadi permasalahan dalam hubungan kalian. Dan hal ini membuat dia itu seperti mau give up ya sama kamu atau moving away dari kamu karena kalian sempat bertengkar. Dan juga ada kebenaran yang terungkap antara hubungan kamu dengan dia. Ada suatu rahasia yang terbongkar, dan gue melihat di sini beberapa di antara mereka ada yang mengalami kehancuran dalam rumah tangga ya, dan seperti complete struggle ya, complete nightmare. Dia merasa terpuruk dalam keadaan married issue. Kalau buat kamu yang udah statusnya in married gitu ya, sudah menikah, mungkin dia merasa hubungan rumah tangga kalian itu seperti broken home. Dan di sini dia yang ngerasa dihianati ya. Dia ngerasa seperti udah gak sanggup lagi untuk menjalani ini mentally. Dan juga mungkin dalam keadaan lagi terpuruk, banyak masalah, banyak beban pikiran, dan they're messed up gitu ya, atau they're fucked up. Nah, dia membutuhkan situasi yang tenang. Dia butuh support secara spiritual support juga ya, mental support, dan dia butuh untuk relax, meditasi, untuk healing, dan untuk membedakan mana yang hitam, mana yang putih gitu ya. Ini sebagai cobaan atau ini sebagai hal yang bisa membuat dia belajar dari pengalaman or whatever. Sometimes dia juga harus mengambil sikap yang bijaksana untuk menghadapi situasi ini. Kadangkala dia juga seperti memendam perasaan dia dan memendam cara pikir dia dari kamu. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang diputusin oleh pasangan kalian atau seseorang yang kalian dealing tanpa menjelaskan sebab yang detail gitu ya. Masih ada hal yang dia itu tutupin atau unknown gitu ya, yang membuat kalian itu bertanya-tanya. Gue rasa kalaupun ya dia merasa depresi atau terpuruk banget dalam suatu keadaan yang super dilematik atau sulit, dia gak akan membiarkan kalian untuk tahu keadaan dia. Dia hanya dari luar, dia akan memperlihatkan seolah-olah they're strong and they want to end this relationship. Tapi kalian gak tahu kalau ternyata di belakangnya itu dia merasa super sakit. They hurts
Pasangan Aries di bulan Mei 2020. Dice, the Moon, Bear, the Rider, Book, House, Ship, Key, the Man. Nih gue tumpuk aja ya. Lalu di bottom of the decknya Clouds ya. Mereka sedih. Dia, siapapun yang kalian rasa resonate, dia sedih dan dia merasa terpuruk banget, tersakiti, dan itu it's really hurts ya. Mungkin beberapa di antara mereka itu ada yang sampai jatuh sakit karena seperti terlalu banyak beban mental, terlalu banyak beban pikiran, atau terlalu merasa disakitin sama kamu. Oke. Dan gue melihat bahwa they try to be strong, tapi dia nggak bisa memungkiri bahwa hal yang dia alami dengan kamu saat ini seperti lagi banyak problem gitu ya. Dan juga nggak cuma satu hal dia yang bikin dia sakit, tapi banyak hal yang sudah terjadi sekian lama. Jadi kalau dikumpulin, it's totally hurts. Gue ngeliat kalau mereka itu dilema dan confused ya. Confused for what is the next step they should do. Bingung mau bagaimana selanjutnya. Dan mungkin juga mereka nggak melihat hubungan kamu ini seperti nggak melihat clarity dari hubungan kalian, I think. Dan juga ada secret game yang ada dalam hubungan kamu, dan sepertinya secret game ini adalah dia ya, permainan rahasia. Dan permainan ini ada di dalam rumah gitu kan, atau ada di dalam hubungan kalian sendiri. So watch out siapa yang bermain dalam hubungan kamu, bisa kamu atau dia. Someone is playing around. Kadang muncul tiba-tiba, kadang kabur gitu ya, kadang hilang. Kayak hilang ada dan tiada gitu ya. Ada dan tiada. Dia bisa datang lagi dan dia tiba-tiba hilang lagi. Something like that. But there is a game inside. Ada permainan di dalam hubungan kalian. Dan juga dia, kalau dia laki-laki ya, buat Aries perempuan yang beriling dengan seorang laki-laki, dia sepertinya baru akan membuka hatinya kalau kamu yang datang ke dia, kamu yang menghampiri dia. Jadi sepertinya laki-laki ini tuh pengen diuber gitu ya, pengen disamperin. Jadi harus kamu yang datang ke dia. Dan dia pernah datang ke kamu. Dia pernah ngerespon kamu. Dia pernah datangin kamu mungkin juga ya. Atau dia pernah kasih kabar ke kamu. But it's just temporary gitu ya. Mungkin komunikasi kalian tuh nggak setiap hari. Kadang hilang gitu. Hilang kontak. Kadang dia nggak bisa diajak komunikasi atau nggak bisa diketemuin misalnya. Dan di saat seperti itulah the game is starting gitu ya. Dan dalam hal ini kalau dia lagi nggak muncul atau lagi susah untuk dicari, lagi nggak balas SMS or whatever, kalian yang harus samperin dia, kalian yang harus do something first. Karena apa?
It looks like dia itu hanya nunggu ya, hanya nunggu dan menutup hubungan ini, seperti menjaga jarak gitu ya. Gue lihat kalaupun dia punya beban mental atau lagi pusing, lagi depresi, they will hide it from you. Dia akan sembunyikan. Ada beberapa hal yang dia itu hanya seperti memberikan kalian clue, tapi clue-nya pun gak gitu jelas gitu ya. Yang kalian harus cari tahu sendiri. Oke. Beberapa di antara kalian ada yang berdealing dengan seseorang yang dia benar-benar lagi nggak mau kemana-mana, dia hanya ingin stay di rumah. Oke. Dan dia juga withdrawn. Dia withdrawn sampai dia menemukan solusi dari beban mental dia. Di saat dia sudah menemukan solusi atau clarity, pencerahan atau jalan keluar ya misalnya, baru dia bisa untuk taking step. Dan dalam hal ini dia benar-benar gambling atas future ya. Mungkin juga kalian berdealing dengan 2 orang laki-laki. Oke. Dan dari antara 2 orang itu ada salah satu dari mereka yang benar-benar memiliki hati buat kalian. Walaupun sometimes dia itu misterius. Dia punya banyak rahasia. Dia mungkin agak tertutup orangnya. Dan gue lihat juga buat kamu yang mengalami pasangan kamu pergi ninggalin kamu atau give up atau moving away, mundur dari kamu, itu semua karena ada suatu hal yang mungkin belum terbongkar, rahasia yang dia simpan, yang dia belum ungkapkan ke kamu secara detail, atau yang dia tutupi. Reason why, okay? The reason why dia tiba-tiba seperti ngerasa hampa, jenuh, atau mundur ya, atau kabur dari kamu misalnya. Itu karena ada sesuatu yang dia sembunyikan, yang belum dia ungkapkan ke kamu. And keadaan kalian bisa aja moving forward asal ada clarity, ada rahasia yang terungkap, ada pernyataan dari seseorang, ada ungkapan dari suatu hal yang selama ini ditutupi atau rahasia, okay? But it's gambling, still gambling ya. Belum tentu dia bakal balik dan belum tentu juga dia nggak akan balik setelah rahasia itu terbongkar. Okay? Jadi semuanya itu uncertainty. Dia itu masih belum jelas. Bakal balik atau nggak balik ya, itu masih uncertainty, belum pasti. Karena apa, dia juga masih labil, masih bimbang, galau dalam keadaan itu. Dan secara mental, they are struggle. Oke, Aries, semoga reading ini resonate buat kamu. Jangan lupa komen, like, dan juga subscribe ke channel DME Tarot Indonesia. Dan sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kamu. Terima kasih, salam hangat, bye-bye.